Microphone check 1 2, reporter on mic. Dan sekarang berbeda karena saya lagi ada di Jakarta di studio Akusara Musik, di mana sekarang kita sudah ada 02 Bifre Beta. Wow, langsung Langsung tusuk ya. ya. Yoi. Jadi akhir-akhir ini kan 02, 01. Sebenarnya kan ada 00 juga. Yoi. Oke. Andre, apa kabar? Baik Kak, lama udah kita nggak ngobrol Kak ya. Iya. Dan ini sekalian ketemu langsung ngobrol di podcast. Yoi, langsung Reporter, reporter. Iya. Oke Andre, sekarang sebenarnya sih saya sama Andre masih dalam satu manajemen Yoi, record bener. label namanya Akusara Musik, tapi saya di Papua, Andre di Jakarta. Yups. Sedangkan sekarang saya lagi ada di Jakarta, lagi ada kepentingan buat Fluff kemarin, virtual festival, dan sekarang karena kemarin saya sempat ajak ngobrol Kakak Brian. Oke. Tapi positif sih, artinya arah ngomong lebih ke ya sudah, masalah jangan diperpanjang segala macam. Benar. Terus shout out juga buat Andre Mandor. Oh gitu. Nah, jadi untuk sekarang ini apa kabar dari Andre sendiri soal yang itu? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal itu, aku udah kayak nutup buku ya. Jadi kayak Nutup buku ya udah kayak ya udah ini udah terjadi, udah berlangsung juga. Orang-orang juga udah pada tahu. Cuman efek dari itu kelihatan gitu loh. Efeknya seperti apa? kelihatan, tapi lebih ke efek-efek yang netizen kali ya, kita sebut netizen kali ya. Kalau di keadaan normal pribadi yang ku jalanin Kak, kayak kemarin kan pandemik banget nih, jadi kayak nggak pernah nongkrong sama anak-anak kan. Iya. Ketemunya pas di Fluff kemarin. Rame-rame. Iya, nah di situ aku baru selama di desain itu baru ketemu teman-teman. Nah di situ kayak pada nanya-nanya gitu kan, itu efeknya itu gimana dan setelah aku ngobrol sama mereka itu udah sangat kejawab efek dari beef-beefan dan desain ini kayak ternyata kayak gitu yang lagi kalian hadapin gitu. Maksudnya kayak ternyata sama kalian juga ada gitu dan segala macam dan segala, jadi kayak ya udah gitu kan, aku juga nggak mau. Tapi habis ya? Habis dan karena sementara itu berlangsung kan, banyak orang yang tanya ke saya, bilang Epo ini settingan ya. Saya cuma jawab settingan atau tidak, menurut saya tidak sih, karena kita satu rumah, satu circle, dan tidak pernah mengenal cara main yang settingan seperti itu. Mungkin ada yang lain, tapi kalau untuk yang problem kali ini tidak. Dan saya coba meyakinkan untuk lebih memposisikan diri netral dan berharap ini cepat selesai juga. Karena bukan hanya netizen sih, banyak rapper-rapper terdekat yang juga sementara itu berlangsung menyelinap jadi netizen dadakan. Bener, yes, Ini kenapa ya? Ini kenapa? Padahal wah, ini gosip. Jadi banyak bumbu-bumbu tambahan gitu kan. Banyak yang apa ya, yang mengolah itu. Nah, jadi di sini sebenarnya dari Brian kemarin hasil ngobrol-ngobrol di reporter sebelumnya. Brian pun sudah habis lah, terus tidak berbicara lebih lebar dan lebih bahas tentang mendingan berkarya lebih ke depan kan. Dan saya berpikir juga Andre sama, karena banyak juga yang bergelantungan di konflik ini untuk menjadikan itu manuver untuk kita di Bifre Battle. Sebenarnya pengiringan bahasa yang lebih banyak kemarin cerita sama Brian sih tentang Bifre Battle itu produk gagal. Menurut Anda seperti apa? Kalau dibilang produk gagal, aku sangat tidak setuju ya gitu loh. Kayak aku misalnya Kak Epo, kita udah berkembang, maksudnya udah jalan itu dari sebelum Beef Rap ada. Bener kan? Kita udah fight, udah struggle di hip hop itu sebelum Beef Rap ada. Nah, kebetulan ada kompetisi itu yang buat kita ke grow up banget namanya gitu kan, keangkat namanya. Jadi kayak dibilang produk gagal, setelah Beef Rap memang kita nggak banyak ngelakuin hal ini itu. Kurang produktif. Iya, dan itu mungkin nggak bisa juga kita omongin di podcast ini. Ya, banyak orang-orang yang mungkin nggak tahu kalau apa yang terjadi sebenarnya kan gitu. Karena banyak sih yang tunggu bola muntah. Iya, jadi kayak dibilang gagal, aku sangat tidak setuju.
orang-orang mungkin nggak yang bilang kita produk gagal itu nggak pernah ngelihat track record apa yang udah kita bikin belakangan ini. Karena sebenarnya dari daerah kita sudah punya komunitas dan Yoi. ada di komunitas. Iya dong. Nah, cuman kan Beef Rap Battle ini hanya membantu. Ya memang impactnya juga besar untuk kita. Kita sangat berterima kasih untuk Beef Rap Battle. Tapi sebenarnya movement pergerakannya kita di daerah itu sudah ada dan sudah cukup besar. Beef Rap Battle hanya mengenalkan kita di Jakarta. Iya, Mungkin dan seperti juga, itu ya. Iya, dan juga kayak orang-orang tuh terlalu apa ya? Terlalu kayak sangkut pautin itu semua sama beef rap, dan sebenarnya Apapun itu iya, beef rap all day. iya, Apa-apa beef rap gini kan. Sebenarnya kan kayak ajang-ajang kompetisi yang lain juga orang kan harus move on dong sama itu. Jadi jangan terus disangkut pautin sama beef rap, sedangkan kita juga punya movement yang lain di belakang itu kayak gitu. Mungkin ada faktor X seperti ya iri hati dan lain-lain, tuh manusia pasti ada. Iya. Rapper juga manusia lah. Tapi ya seperti itu. Sekarang proyekan, saya juga baru datang nih dari Jayapura ke Jakarta. Program Aku Sarah kan diatur oleh tim-tim produksi. Iya. Jadi untuk Andre pun saya belum tahu. Sekarang setelah kemarin lagu Pulang dirilis, itu kan sebenarnya lagu lama. Lagu lama. Dan harusnya musik video. Musik video. Itu kenapa akhirnya jadi lirik video tuh? Nah, jadi itu kan kita masih produksi di Setiabudi di kantor dulu sebelum pindah kemari. Nah, terus ya kayak kita bilang untuk tadi. produksi itu saya masih di Jayapura juga kan, yang balik pertama kan? Iya, kebetulan Kepo juga di Jayapura. Aku Kepo balik ke Jayapura, aku pengen bikin project yang di Aceh gitu kan. Aku pulang ke Aceh bikin project yang judulnya Pulang, itu kayak menceritakan tentang seseorang yang rindu akan kampung halaman kayak Rindu gitu. rumah ya. Ya, rindu rumah, dan sejauh apapun kita pergi kita pasti akan pulang kan kayak gitu. Nah, kebetulan karena lagu itu udah selesai dan produksi video klipnya udah selesai semua, terus ajuin tetap sebelum kita ngupload kan tetap ajuin dari keputusan. Persetujuan. Nah, terus kayak di hold dulu nih. Kan kita juga kemarin nggak keluar banyak karya kan, di hold dulu, nggak usah dikeluarin dulu, ya udah di hold. Nah, sampai akhir tahun kita pindah kantor ke Kemang. Nah, jadi kan beres-beres kayak flash disk dan hard disk segala macam. Barang-barang berangkat. Akhirnya datanya nggak tahu kemana kayak gitu, dan wow, itu sangat-sangat sayang sekali. Padahal view Aceh itu ya. Iya, itu kayak kelihatan banget lah. Yang tidak ada di Jakarta. Iya, pasti kan. Nah, terus hanya ada di daerah tuh. Dan terus ya udah, akhirnya udah makin kesini, aku juga di Aku Sarah juga kayak makin bebas pastinya, makin leluasa bikin karya, dan keluarin lah lagu Pulang. Pas dicek nggak ada dong, datanya hilang, dan ya udah, jadi data-data yang selamat diakalin buat jadi visualizer aja kayak gitu. Yang penting karyanya tetap dirilis. Ya. Bedanya sebelumnya dan sekarang di Aku Sarah untuk Andre? Bedanya kayak di sini tuh lebih bebas sih kalau menurut aku, kayak lebih apa yang aku pengen itu kita ngomongin bareng-bareng, nggak terlalu banyak di A, B, C, D dan E, nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi pokoknya kita bisa berkarya sama bebas di Aku Sarah menurut aku. Eksplorasinya bisa lebih bebas. Nah, terus ada yang aneh nih di lagu Pulang. Oke. Di lagu Pulang. Apa itu? Jadi lagu itu kan lagu lama ya. Lagu lama. Nah, setelah aku itu kan dari 2019 pertengahan kan. Iya. Nah, setelah aku rilis lagu itu dan akhirnya aku rilisnya di Aku Sarah, aku sebenarnya jarang baca komen ya Kak. Jarang baca komen. Komen di YouTube. Iya, sesekali ada. Yang paling sering aku baca komen kalau muncul di notif handphone. Oh iya, sama sih. Nah, cuman kayak banyak sekali orang-orang yang bukan menyalahgunakan ya, berpikiran aneh soal lagu ini gitu loh. Jadi setelah aku, padahal itu lagu vibe-nya positif. Iya, jadi kayak positif saja kan. jadi aku setelah dis-disan sama Brian, aku ngeluarin lagu Pulang, dan banyak orang yang menyangka aku beneran pulang gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi kayak netizen tuh punya asumsi sendiri, bener kan? Sendiri. Nah, cuman kayak kenapa sih terlalu gimana pemikiran mereka seperti kayak orang mau berkarya di luar hal-hal seperti begitu diikat sama mereka. Iya, jadi kayak kenapa sih pikiran lo tuh terbelakang banget gitu loh ya kan? Kenapa sih nggak bisa berpikir itu kan
proses syuting terus balik lagi kemari dan rilis. Nah, saking bodoh sama dis-disan, mau Andre beneran pulang bla bla bla. Aku juga sebenarnya nggak peduli kan, kayak wah kasihan Ntar banget. dibalikin bilang anak tiri ibu kota lagi. Iya, langsung kayak dibawa-bawa kemana-mana gitu loh. Makanya kayak ya kayak wajarin ini bukan bagian dari pendengar aku. Jadi kayak ya udah gitu. Ini pendengar siapa yang pemikirannya kayak gini, jadi ya udah wajarin aja gitu. Yang seperti begitu banyak sih di komen juga. Kadang justifikasi dari netizen tuh kadang-kadang bikin naik urat juga. Iya. Emosi juga. Tapi ya sudahlah, kita sediakan karya buat mereka bebas untuk berekspektasi seperti Iya apa. benar kan. banget. Sebenarnya aku nggak terlalu peduli lagu itu memang Tapi sayang saja apa pola pikir netizen Iya, Indonesia. maksudnya kenapa terlalu kayak gitu gitu loh. Ya udah sih. Lucu sih sebenarnya kan. Kacau juga. Iya. Oke. Next nih, habis pulang. Ada karya yang sudah siap Ada, dirilis jadi lagi. aku baru selesai recording beberapa. Sebenarnya asli ya, kita satu ini tapi program kan di treatment masing-masing. Iya, di kan? treatment masing-masing. Jadi kayak memang saling nggak tahu gitu Iya. kan. Ya cuman Tapi untuk kebersamaan talent-talent baru juga di Akusara kan banyak. iya. Itu kita sudah ketemu sih. iya. Sudah Sudah kenal, dekat. ngobrol. Cuman kalau memang untuk bermusik kan semua ada jalannya dan semua di ada treatment punya. masing-masing. Jadi gimana tadi Kak? Lanjut next dari lagu Pulang. Oh. Judul lagu kira-kira bisa Iya. dibocorkan atau tidak? Bisa sih sebenarnya. Aku baru nulis sama sempat recording juga lagu yang sebenarnya judulnya belum ketemu, cuman arah lagu ini kayak aku keluarin, aku sekarang udah bebas. Udah nggak ada yang kekang, udah nggak ada yang membatasi soal karya. Jadi kayak soal Berarti bermusik. itu lahir dari apa real story? Iya, jadi ya udah makin Bebas dari mana nih? Iya bebas, kita bebas dong. Pengen kalau kemarin kan bikin ini di hold dulu, bikin A di hold dulu, ditahan dulu segala macam. Kamu harus gini dulu, kamu harus gini dulu. Jadi kayak sekarang Banyak lagu kan sebenarnya yang banyak bisa sekali kayak keluar itu. kan. Kecuali aku. Iya. Karena pas pulang ke Papua tuh benar-benar produksi karya sendiri. Iya kan, bukan dari. Tapi ya bagus lah kalau bebas. Iya, Dan lagu itu bercerita tentang. Iya, tentang apa yang kurasain sekarang sih setelah di Akusara ini kayak gitu. Jadi positif aja dia. Positif. Oke, nah next nih. Iya. Waktu di Jayapura sebelum kesini saya sempat ikuti postingan dari Andre di Instagram. Itu bunyinya di feed kan, fuck lah persetan abang-abangan kontol ya pokoknya kayak gitulah. Itu oke. kenapa tuh? Nah, bahasa kali ya. Ada apa? Abang-abangan di mana nih? Sebenarnya itu tertuju ke orang. Rapper. Rapper. Abang-abangan. Abang-abangan lagi kayaknya. Siapakah dia? Nah, jadi itu Boleh disebut namanya atau kalau nggak bisa ya nggak usah. harusnya sebut sih karena dia sebut nama aku Kak di video itu. Nah, jadi Oke. langsung kayak menggebu-gebu ya. Sebutlah dia siapa itu. Wah. Jadi ada satu podcastnya Itaro lagi undang Jerry Taufik. Bang Taro bikin podcast. Iya. Oke. Undang Jerry Taufik dan di situ pembahasan awalnya itu Jerry di apa ya? Sabar. Berarti tertuju ke Jerry Taufik. Om Jerry. Yoi. Oh, oke. Nah, terus Oh berarti ini abang-abangan Aceh berarti. Aceh. Ya, dimanapun mau abang-abangan Jakarta udah abang-abangan apa-abangan. Oke. Nah, terus, Kakak abang. Nah, terus ya udah. Baru tahu sih. Lanjut. Jadi di situ pembahasannya Jerry apa ya dimusuhin atau di apa gitu sama rapper Aceh gitu kan, sama podcastnya tuh ngomonginnya Bang Taru ngomongin soal Oke. itu. Apakah benar Itu Jerry sempat dengar kayak masalah lama yang Iya, sudah gitu. pernah dibahas lah. Sebenarnya aku nggak peduli juga sih soal itu, aku nggak peduli gitu kan. Bukan urusannya Andre ya. Iya, nah Oke. cuman ada namaku disebut yaitu tentang tentang apa ya sebutannya ya. Ada satu konten nih ceritanya. Ada satu konten di Aceh, teman-teman juga yang bikin Konten YouTube. konten YouTube dan itu kontennya berisikan cyper satu verse gitu. Oh, Nah, terus
16 bar Ya, untuk nah, nge-rap, ya dari situ aku ngisi gitu kan, ngisi di konten teman aku itu. Nah, setelah nge-rap ada sesi pertanyaan, games, kuis atau kayak gitulah semacamnya. Nah, teman di situ Habis freestyle, cyber, terus ada iya, pertanyaan-pertanyaan iya, sebelum. pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, di situ ada pertanyaan yang menjurus gitu kan. Pilih apa ya? Pilih paman atau ponakan gitu. Pilih paman atau ponakan. Iya, pilih paman atau Berarti ponakan. Nah, di situ aku milih, iya dong. pilih paman atau ponakan maksudnya Alias Jerry dan McB. oh yang paman Pamannya McB ya. McB paman. Pamannya McB, ponakannya Jerry. Oke. Nah, terus di situ Memang- apa tuh? Memang ya Iya. hubungan saudara asli. Nah, itu kurang tahu sih kan. Oh, Itu aku kurang tahu sih. Nah, terus Paman yang penting paman iya, ponakan lah. heboh paman ponakan gitu kan. Nah, Berarti terus aku adalah saudara ya. iya pastinya mungkin. gitu. Nah, di situ aku kayak namanya juga konten ya, sebutannya konten, kuis. Nah, aku harus milih kan. Nah, sebelum milih aku ada ngomong gini, Kak. Sebenarnya aku hubungan keduanya baik-baik aja. Nah, cuman karena ini ada pilihan aku harus milih dan itu fair menurut aku kayak ya udah namanya juga Karena kebutuhan konten. konten. Iya, aku milih McB gitu. Nah, ternyata setelah itu Jerry merasa tidak terpilih dan bikin statement yang menurut aku aneh itu gimana ya? Dan sampai saat ini ketika Andre milih McB, Andre gak minta maaf sama aku gitu. Itu Jerry yang bilang. Jerry yang ngomong Di kayak gitu. mana? Di podcastnya Instagram? Aitaro. Oh di podcastnya Bang Taro. Terus aku kan kayak what? Ini Jerry Taufik gak sih yang ngomong gitu kan? Berarti tunggu Andre buat minta maaf ceritanya. Iya gitu kan, kayak kan aneh gitu loh kayak. Atas pernyataan di cyber itu. waktu Iya, itu. aku milih Itu McD tahun gitu. berapa sih yang cyber itu di Aceh? Di Aceh. Itu sebelum Beef Rap, Kak. Tahun Beef Rap 2018 berarti. Iya, 17 atau 16 gitu, udah lama kan? Iya, udah lama. Nah, kenapa dibahas Berarti itu? disimpan sampai iya, akhirnya sampai sekarang dibahas sekarang gitu kan. Terus kayak apa bener ini jadi Taufik yang ngomong gitu kan? Kenapa kayak harus minta maaf? Harusnya kayak menurut aku Jerry Taufik dengan segudang prestasinya sekarang gitu kan, juga di apa yang gimana lebih ya? paham tentang konten YouTube. Iya, karena kan kayak Bang Jerry kan di Content dunia creator lah. video kan, jadi kayak tahu Iya, broadcasting, Jerry jago di situ. iya tahu broadcasting, tahu konten dan segala Lebih paham lah. macam. Nah, harusnya kan kayak gitu, cuman kenapa harus dipermasalahin dan aku harus sampai minta maaf gitu kan? Itu kayak Berarti Jerry mungkin simpan ya. iya mungkin kayak gitu kan. Nah, Simpan bertahun-tahun. tahun-tahun gitu kan. Nah, sedangkan dia omonginnya juga di podcast, nggak dia Tapi omongin sebelumnya langsung. Andre ada masalah sama Jerry. Nggak ada, sampai menurut aku tuh aku nggak pernah punya masalah apa-apa. Kan kita gitu sempat loh. dioli sama-sama kan. Iya, juga biasa-biasa aja kan, kayak cuman ada cumannya sih kayak aku sama McB itu kayak punya chemistry lebih gitu loh, apa ya sebutannya ya? Ya maksudnya kayak di Jakarta Lebih juga. frekuensinya lebih cocok. Iya, kayak gitu. Jadi kayak aku Karena? di Jakarta kita sering nongkrong bareng. Jadi kayak, "Bang di mana? Ngopi yuk." Re di mana? Mall yuk. Lebih punya waktu sama-sama Iya, lebih banyak. Meskipun nah di situ kita nggak bahas musik sama sekali, pure kayak teman atau adik abang gitu kan, atau teman satu komunitas. Ada hubungan kayak gitu loh, Kak. Memang Nah, satu komunitas. iya, jadi setelah aku juga punya alasan tuh kayak McB juga satu komunitas, sedangkan Jerry udah nggak satu komunitas lagi, dia keluar iya. komunitas itu namanya Hip Hop dan Sindikat. Kita udah jalan 10 tahun lebih gitu kan di Aceh. Jadi Jerry keluar dari komunitas itu. Nah, di situ aku punya alasan yang kuat untuk pilih si McB dan itu juga menurut aku tuh bagian dari konten. Setelah itu ya no hard feeling dong. Kenapa harus sampai aku harus minta maaf setelah konten? Istilahnya kayak Intinya tidak ada masalah selain konten-konten iya, itu. misalnya All Day Radio. Ingat gak All sih? Day Radio. All Day Radio kayak Oh ya itu kan pertanyaannya juga mirip-mirip kan. frontal kan. Iya. Maksudnya pilih ini. Terus Iya. sekarang di Dimunculin. editingnya kan muncul kakak Yonglek. Iya, kayak gitu contohnya gitu. Tapi Yonglek kan santai aja juga Iya, kan. Ya. milih kayak misalnya nih Kak Epo nih jadi bintang tamunya. Milih yang Lex atau Roy Ricardo gitu kan. Kak Epo milih yang Lex gitu kan. Sedangkan Kak Epo juga punya hubungan sama Roy. Terus Kak Epo datang, "Bang Roy, aku minta maaf lah, aku milih yang Lex." Kan terus kan terkesan Paling aneh. juga Bang Roy ngapain sih minta maaf. Santai aja Iya kali. kan? Ya. Nah, jadi kenapa harus Bang Jerry kenapa harus yang aku harus minta maaf soal itu? Itulah menurut aku aneh. Makanya kayak udahlah bang-abangan kayak gini banget sih gitu kan. Makanya aku sampai ngeluarin statement kayak gitu loh. Dan juga
nggak menutup kemungkinan aku nggak respect gitu. Maksudnya nggak menutup kemungkinan aku ngelupain gitu kan. Jadi kayak di setiap interview aku ngomong kok ke interview, misalnya ada yang nanya Andri gimana perjalanannya dari dulu sampai sekarang gitu kan. Aku tetap ngomong sebutin Jerry Taufik yang ngenalin aku komunitas, Jerry Taufik yang ngenalin aku ke Dan beat. tetap menghargai Om Iya. Jerry. Dan Jerry kan apapun yang terjadi tetap rapper Aceh juga kan. Iya, Yang orang lama juga iya. di Aceh. Sedang kayak gitu aku punya hubungan kayak nongkrong berteman sama McB, ada hubungan kayak sama Jerry itu pure tentang di treat Andri di Jakarta harus kayak gini, harus bla bla bla, harus Sharing gimana. juga. Iya, sharingnya juga, cuman kayak ada ya kayak aku bilang tadi Kak, ada chemistry lebih sama si McB-nya gitu. Lebih punya banyak waktu lah sama Iya, McB. bener. Tapi respect dan hormat untuk Jerry sebagai rapper Aceh, seniornya Andre di Aceh pun tetap. Iya, tetap pasti. Nah, cuman ya Gara-gara konten ini ya, konten. aneh aja gitu loh kenapa harus minta maaf. Konten cyber nih. Iya. Oke. Segitulah kurang lebih. Tapi ya udahlah ya, habis aja sama si Jerry kan. Habis. Ya, tapi kalau diajak ngomong berdua, Masih hubungannya baik-baik aja. Santuy aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana. tapi karena Jerry ngomong di konten, Andre juga Ya itu sih klarifikasinya karena di konten. coba seandainya dia ngomongin, apa ya, secara baik-baik gitu di belakang itu, ya aku nggak ngomongin juga ini di podcast dan konten. Kaget aja tiba-tiba dia ngomong soal ini di podcast. Jadi Andre juga ngomong di podcast. Oke. Lanjut nih di Agusara. Kita kan sama-sama kan Oke. di dalam Agusara, tapi Andre aja nih, kalau kira-kira teman-teman kan orang tahu setelah all day terus kita sekarang ada di Agusara, mungkin orang berstigma kan, wah Andre kemarin ada problem sama Brian, berarti Brian udah tidak di formasi yang sama nih. Oke. Berarti sisa Andre Farah Ebo, pasti iya. kan orang berpikir kira-kira ada tambahan talent di Agusara yang perlu dikenalkan ke teman-teman yang mungkin ingin tahu. Iya. Sebenarnya ada penambahan talent dari aku sarannya itu ada Derry. Iya, Dia juga nge-rap, cuman gak terlahir dari apa yang ngomongnya nih di skena hip hop, juga gak terlahir dari situ. bukan Mungkin anak komunitas iya, basicnya. basicnya bukan anak komunitas. Terus ada Kevin Kevin, ini apa nih? juga nge-rap, Nge-rap tapi juga. emo. Nuansa Bukan lebih ke emo. background komunitas juga dia. Bukan. Ada Saka Wheels. Oh, oke, Saka. Iya, Saka iya. bagian dari kita sekarang. Iya, iya. Terus ada Sedap. Lil Rafia. Oh. Wih, Lil Rafia tuh. Bapak Tali Temali ya. Iya. Oke, Nah, terus? terus ada Andreas Andreas. Ini arah mana nih? sama kayak Derry dia. Oh, kayak Derry. Iya. Terus Marisa Caca pacarnya. Andreas. Iya, tapi Marisa Caca nggak nge-rap, nyanyi. Dia lebih ke pop mungkin ya. Iya. Terus satu lagi, aduh aku lupa lagi namanya. Siapa sih namanya satu lagi? Mila ya, siapa? Mila. Mila apa Mira? Iya, namanya Mira satu lagi. Satu lagi adalah Mira. Dia juga bukan nge-rap. Cimoy tidak ya, Cimoy. Itu nyayur aja ya. Iya. Oke. Sip. Berarti buat mereka nih udah punya rilisan-rilisan terbaru lewat Agusara nih. Semua udah punya Harusnya atau ada yang belum? ada di treat masing-masing sama tim kan. Nah, kita kan juga aku kayak lebih gimana? Kan sama tapi Iya, soal untuk treat. proyek-proyek ke depan kan Iya. tidak saling tahu kan. Iya, masing-masing artis kan punya di gimana ya, treat masing-masing gitu kan. Nah, ya udah, enggak Dan terlalu berarti paham. ya Agusara musik ini kan lebih universal Iya. musik, tidak hanya musisi hip hop aja kan. Yoi. Kayak. Sip. Dan apa kabar teman-teman Orangutan Squad di Aceh setelah mengalami masa pandemi ini? Apakah masih tetap fight dengan entem-entem yang sangat-sangat keren? Kira-kira apa kabar kawan-kawan di sana? Teman-teman Orangutan Squad kalau diomongin pandemi kayaknya semua kalangan musisi sama ngerasain hal yang sama pastinya kan. Nah, Apakah ada rilisan anthem di tengah-tengah pandemi? Tidak, teman-teman. Nah kemarin sempat ngerilis Anthem di tengah pandemi gitu kan. Kita kan nggak tahu nih bakalan ada corona ini kan. Iya. Nah emang udah di schedule jadwalnya untuk rilis di Tapi sudah bulan itu. dikerjakan sebelumnya Udah selesai, udah dikerjakan sebelum. Dan aku syutingnya Anthem keempat. Wah, Soal bahasa juga tetap konsep tetap yang lah, sama. keren tuh. Bahasa Aceh ya. Iya bahasa Aceh, cuman ada beberapa bahasa Aceh terus di daerahnya lagi kayak Aceh Barat. Di Aceh
total bahasa daerah berapa tuh? Perkiraan ya, takut salah jawab karena aku juga belum tahu soal konkretnya. Yang setahu aku dari hasil aku pelajari, Kira-kira aja kan ya. iya itu ada 12 bahasa kurang lebih. Banyak juga ya Aceh. Itu Aceh sendiri loh. Aceh sendiri. Belum Sumatera keseluruhan tuh. Iya, belum Sumatera lagi kan. Karena di Papua pun saja ada sekitar 200 lebih atau 300 bahasa daerah lah. Wow. Itu banyak. Banyak Dan banget. itu pure asli beda, bukan beda logat ya, beda bahasa. Beda bahasa Beda ya. bahasa. Berarti Aceh juga banyak. Dan itu keren kalau misalnya satu di masing-masing daerah di Indonesia kan bisa mengangkat rap, lagu rap dengan mengutamakan bahasa daerah. Ya. Karena kita sama teman-teman beberapa, bukan hanya teman-teman rapper di Papua, Jayapura khususnya, bergandengan sama teman-teman musisi yang lain. Sekarang lagi campaign sapu budaya, sapu warisan. Artinya budayaku, warisanku. Iya. Jadi Nah. lagi mendorong musisi untuk membuat, dan yang saya lihat lewat Orang Hutan Squad ini terobosan-terobosan yang keren. Iya. Terus Terima kasih Kak. sebelumnya ada Jogja Hip Hop Foundation. Iya, juga bermain. Itu hal yang hebat. Rap Indonesia dan benar-benar sangat daerah Indonesia. Nah, itu yang menurut aku itu bagian dari real hip hop sih. Iya gak sih Kak? Itu kita Indonesia. maksudnya kita memperlihatkan identitas real kita kayak gitu. Karena kan semakin kesini banyak netizen yang kayak aku bilang tadi itu apa yang ngomonginnya ya? Ini gak real hip hop, nih gak real hip hop gitu. Asal nyebut ini mambel. Ini Iya. lirikal. Iya, kayak gitu kan. Makanya aduh kayak kenapa sih gitu. Terus ditambah juga sama beberapa pelaku mendukung Nah makanya hal-hal seperti begini kan. Iya. Jadi kayak di saat semua musisi lagi fight untuk, musisi hip hop ya khususnya lagi fight untuk jebolin atau apa sih sebutannya, kayak bikin hip hop ini dipandang di Indonesia bukan Industri hanya musik pop. Indonesia. Iya, di industri juga bukan hanya pop, bukan hanya dangdut, tapi juga hip hop adalah bagian penting dari Besar dan layak di Indonesia, duduk iya. di industri nah, musik makanya Indonesia. bukan kita, misalnya semua musisi hip hop lagi memperjuangkan itu, terus Ada ada saja. negatif vibe yang kayak memperkeruh gitu loh. Dan itu menurut aku tuh kayak netizen yang juga orang-orang keterbelakang ngomonginnya. Maksudnya gini, di saat orang-orang luar sana lagi gimana ya ngomonginnya, kayak lagi ngebentuk lirik yang You use Victoria and I will be Beckham dengan metafor yang sangat dalam segala macam. Nah, sedangkan di Indo sendiri orang-orang masih kayak seneng, itu bukan seneng sih sebutinnya, yang benar-benar hip hop itu adalah rimaku akan ku tendang dan masuk ke gawang, bolanya pisang dan kau tidak bisa menghadang. Kayak gitu. Wordplay, ini Nah. rapper hebat. Yang nggak main wordplay berarti goblok gitu ya. Masih Oke. kayak gitu. Kita lagi fight di dunia untuk masyarakat tahu kalau wah supaya hip hop di Indo sekeren ini ya. Nah, cuman karena ada yang konflik-konflik itu jadi orang kayak rupanya kayak gini, maksudnya ada hal yang nggak penting harus Sama sih, itu dibahas. satu hal makanya di Papua itu kita masih gerak buat benar-benar meyakinkan masyarakat luas dari lintas elemen masyarakat itu bahwa hip hop ini sesuatu yang pantas ada di Papua khususnya. Benar Karena sekali. di Papua itu kan kadang musisi-musisi senior pun kadang mengklaim bahwa apa ya, ada beberapa sih, tidak semua Ya. ini oknum Oke. bilang kalau ini musik yang menjadi eksploitasi budaya di Papua. Wow. Padahal kan ada beberapa oknum teman-teman rapper yang masih membudayakan distrek, Iya. yang benar-benar bukan yang apa ya, sempat pernah terjadi kan sampai ke arah ras, Iya. agama dan lain-lain, itu kan bahaya. Dan orang-orang tua daerah itu kan pasti menilai ini negatif. Jadi kita yang lain tuh coba menggrab, membawa ke arah yang supaya hip hop ini bisa duduk dan bisa dianggap sesuatu yang layak buat semua orang, yang pantas kan dinikmati kan. Iya, nah itu sih sebenarnya yang kayak aku bilang tadi, sedang ada musisi-musisi yang lagi memperjuangkan soal ini, ada aja yang bikin memperkeruh suasana lagi fight itu kayak Kompor listrik ya. Jadi aduh, kayak kenapa sih pemikirannya tuh keterbelakangan kayak gitu loh. Maksudnya Oke. di zaman yang sekarang udah maju, orang-orang masih kayak yang kayak gitu loh. Sangat Itulah. disayangkan aja. Jadi sekarang Andre selama di Jakarta sebelum pandemi, tongkrongan di hip-hopan Jakarta gimana? Tongkrongan masih sama kayak biasa ya, maksudnya
setelah di Fluff kemarin vibe-nya masih sama, apalagi kayak udah lama nggak nongkrong, kayak nongkrong bareng. Ketemu. Iya, cuman karena kemarin aku lagi dis-disan, terus lebih banyak soal ngomong-ngomongin itu gitu kan. Soal dis-disan, cuman kalau dia ngomongin soal tongkrongan sebelum pandemi, sebenarnya aku gimana ya ngomonginnya Kak, kayak masih suka datang ke event-event hip hop, acara-acara hip hop, atau kayak teman-teman lagi manggung nih misalkan gitu kan. Misalnya teman-teman lagi manggung, terus aku nontonnya tuh kayak ya udah nonton sebagai penikmat musik, sebagai penonton. penting hadir. Iya, datang, enggak yang Dan itu benar-benar terdorong sendiri bukan? iya, jadi kayak memang nikmatin musik sama teman-teman aku yang enggak pemusik kadang, atau sama teman-teman aku sana Diajak juga ya? Hah? Diajak juga teman-teman yang lain buat Iya, buat datang. yuk nonton yuk ke acara ini, temanku lagi main, tuh nikmatin musik doang, santai, terus acara selesai pulang. Cabut. Enggak yang kayak Dulu agak lama. wah di mana aku menonton lu nih gitu, nggak yang terlalu harus aku Nggak usah kasih tahu dulu Iya. terus yang penting langsung datang aja. nikmatin, kecuali kalau memang kita sama panggungannya gitu loh. Misalnya sama si rapper ini sama panggungannya, kita ngobrol di backstage, cuman sekedar itu aja gitu, nggak yang terlalu kasih nampak kalau aku respect. Setelah bla, bla, kemarin bla. kejadian yang kemarin tetap aman-aman aja ya sama teman-teman yang sini. Aman, sebenarnya aman-aman aja. Nah itulah poin plusnya adalah aku jadi tahu hal yang nggak tahu, gitu aja sih. Aku jadi tahu hal yang nggak tahu, itu ada poin plusnya. Oke. Ya nggak usah harus diomongin lagi lah, nggak penting juga gitu kan. Apalagi sampai dia ngomongin soal kualitas bla 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 gitu kan. Apalagi kemarin soal sampai larinya ke wah Indonesia Timur, Indonesia Barat. Nah Iya kan, itu ada. jadi kayak pemikiran keterbelakangan itu masih ikuti ada di gitu. ikuti di komen-komen goblok sih, maksudnya netizen yang menggiring ke arah Iya. suku itu. Ini hip hop. Jadi Tidak kayak ada urusannya sama Indonesia Timur, Indonesia Barat di sana. iya. Itu apa ya? Pola pikir yang masih dangkal dan Iya. jangan nikmati hip hop kalau pola pikir masih terlalu dangkal. Nah gitu. Nah terus komen-komennya aneh, kayak nggak ada wordplay, nggak ada metafora. Kita mainin metafora, pemikirannya ke rasis bla 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 kan lebih. Iya, memang kayak orang. apa ya? Anak tiri di Bogota itu. Iya itu kan. Jadi kayak pemikiran terbelakang itu masih terus ada sebenarnya di netizen ini. Padahal itu kan diksi-diksi buat lirik sebenarnya. Iya, sebenarnya kok orang tahu. Nah, untungnya itu bukan bagian dari pendengar aku loh, Kak. Jadi aku kayak, wah, rupanya pendengarnya kayak gini. Jadi kayak habis itu kayak ngomonginnya kualitas lu nggak bakal sama kualitasnya bla bla. Ngapain kayak ngomongin kualitas? Lihat aja video klip aku proper segala macam. Masa harus dilawanin sama video lirik doang gitu kan? Oh gitu ya. Iya. Jadi kayak Ya kualitas juga harus diperhitungkan. Iya. Kalau bicara kualitas kan berarti apa? Merangkum semua lini. iya, kalau ngomongin kualitas ya gimana sih aku sama struggle-nya sama teman-teman orang hutan squad sama teman-teman di sini. proper. Jangan nggak usah ngomongin kualitas lah gitu gitu kan. oke. Aneh aja gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Iya. Nah, oke, dan buat yang nonton rapper yang kurang suka sama statement-statement di dalam perbincangan ini, jangan paksa diri buat nonton. Ini hak bicara kita. Benar sekali. Oke, thank you yang sudah mampir. Epo de Fenomeno. Andre Mandor, Boom. peace out.